Selamat datang kembali di Titik, pencerahan tempat di mana kita bersama-sama belajar untuk menyembuhkan hati, memahami diri sendiri, dan mempersiapkan langkah demi langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sudah lama mengganggu pikiranmu. Kenapa kita masih saja terus kepikiran mantan, dan bagaimana caranya menghadapi rasa itu? Karena jujur saja, di zaman serba cepat seperti sekarang ini, move on bukanlah perkara mudah. Seringkali kita merasa sudah melupakan mantan, sudah membuka lembaran baru, tapi tiba-tiba saja bayangan mantan itu datang tanpa permisi, menghantui setiap sudut pikiran kita. Kalau kamu sedang mengalaminya, kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang dengan rasa yang sama. Hari ini kita akan membahasnya dengan lebih mendalam, dari sudut pandang psikologi, pengalaman sehari-hari, hingga langkah-langkah konkret yang bisa kamu lakukan. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pernah nggak sih kamu lagi makan malam sendiri? Tiba-tiba kamu keinget mantanmu yang dulu suka kirim pesan lucu sebelum tidur, atau pas lagi kerja. Mendadak keinget gimana dia selalu support kamu waktu kamu lagi stres banget. Kenapa? Ya, kenapa memori tentang mantan selalu muncul di saat-saat yang paling gak terduga? Dan kenapa rasanya semakin kamu pengen melupakan dia, semakin sering dia datang di pikiranmu? Hari ini kita nggak cuma akan menjawab pertanyaan itu, tapi kita juga akan belajar bagaimana caranya menghadapi rasa itu dengan bijak. Bukan sekadar menyingkirkan kenangan, tapi juga mengubah rasa sakit itu menjadi langkah untuk menemukan kebahagiaan baru. 1. Kenapa kita masih kepikiran mantan? Banyak orang menganggap putus cinta itu kayak mematikan lampu kamar, tinggal tekan saklar, gelap, selesai. Padahal, yang namanya hubungan, apalagi yang sudah terjalin lama atau intens, nggak sesederhana itu. Kenapa sih kita masih terus kepikiran mantan? Pertama, ini karena ikatan emosional yang kuat yang pernah kamu bangun saat menjalin hubungan. Otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin yang bikin kita merasa bahagia, nyaman, dan aman. Hormon-hormon inilah yang bikin kita merasa klik dengan pasangan kita. Nah, saat hubungan itu berakhir, tubuh dan otakmu masih membawa sisa-sisa hormon itu. Otakmu kayak lagi kecanduan sama rasa nyaman yang dulu kamu dapatkan dari dia. Kedua, ada yang namanya kenangan yang terpatri dalam memori. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia itu cenderung mengingat momen-momen yang punya dampak emosional paling besar, entah itu bahagia atau sedih. Kalau kamu ingat momen pertama kali dia bilang "aku sayang kamu", atau saat pertama kali dia genggam tanganmu, itu wajar banget. Kenangan seperti itu masuk ke memori jangka panjang. Ketiga, ada fenomena yang disebut the Zeigarnik Effect. Ini adalah kecenderungan otak kita untuk terus memikirkan sesuatu yang belum selesai dengan tuntas. Kalau hubunganmu putusnya mendadak atau tanpa penjelasan yang cukup, otakmu akan terus mencari-cari jawaban. Kamu kayak nyari puzzle yang hilang supaya cerita itu lengkap. Keempat, belum adanya pengganti atau aktivitas baru yang bisa mengisi kekosongan. Bayangkan kamu setiap hari terbiasa chatting, nonton bareng, atau teleponan sama dia. Ketika itu semua hilang, ada ruang kosong yang bikin kamu merasa sepi. Nah, otakmu yang gak suka dengan kekosongan, itu akhirnya secara otomatis memunculkan kembali ingatan tentang mantan sebagai cara untuk mengisi kekosongan tersebut. Kelima, rasa bersalah atau penyesalan. Kamu merasa, seandainya aja aku lebih sabar, atau seandainya aku lebih mengerti dia. Pikiran seperti ini bikin kamu stuck dalam siklus memikirkan mantan. Kamu merasa ada yang belum selesai atau ada yang harus diperbaiki, padahal hubungan itu sudah berakhir. Jadi, kalau kamu masih kepikiran mantan, itu manusiawi banget. Kamu bukan satu-satunya orang yang mengalami ini. Tapi ingat, kamu juga punya kekuatan untuk menghadapi rasa ini dan pelan-pelan melepaskannya. 2. Menghadapi rasa itu, bukan mengusirnya. Setelah kita tahu kenapa mantan masih sering muncul di pikiran, langkah berikutnya adalah bagaimana cara menghadapi rasa itu dengan bijak. Banyak orang salah kaprah dengan berusaha keras mengusir rasa itu. Mereka bilang, aku harus benci dia, aku harus benar-benar lupa. Tapi justru semakin kamu berusaha menyingkirkan, semakin dia muncul lagi.
kayak bola karet yang ditekan ke dalam air. Semakin ditekan, semakin kencang dia memantul kembali. Langkah pertama adalah akui dan terima bahwa rasa itu ada. Kalau tiba-tiba kamu kepikiran mantan, jangan langsung bilang, "Ah, kenapa sih aku masih mikirin dia?" Kamu malah bikin rasa itu makin kuat. Coba katakan pada dirimu sendiri, "Oh iya, aku lagi kepikiran dia." Wajar kok. Dengan begitu, kamu nggak lagi melawan rasa itu, tapi menerimanya sebagai bagian dari proses. Langkah kedua, validasi perasaanmu sendiri. Banyak orang yang merasa malu karena masih kepikiran mantan. Seakan-akan itu tanda kamu gagal move on. Padahal, itu manusiawi banget. Hubungan yang dulu kamu jalani itu berarti. Jadi wajar banget kalau kamu masih membawa sedikit rasa. Langkah ketiga, jangan buru-buru memaksa lupa. Lupa itu proses alami yang butuh waktu. Semakin kamu maksa untuk lupa, semakin rasa itu muncul. Alih-alih bilang, "Aku harus lupa dia." Lebih baik katakan, "Aku tahu aku pernah punya kenangan sama dia. Tapi sekarang aku sedang berusaha fokus sama diriku sendiri." Langkah keempat, beri waktu untuk rasa itu melewati dirimu. Anggap saja rasa itu kayak awan yang lewat di langit. Kamu bisa melihatnya, tapi kamu nggak harus memegangnya. Dengan begitu, kamu belajar melepaskan rasa itu perlahan-lahan, tanpa menekannya terlalu keras. 3. Bangun rutinitas baru yang menguatkan. Setelah kamu berdamai dengan rasa itu, langkah selanjutnya adalah membangun rutinitas baru. Karena salah satu alasan kenapa mantan terus muncul di pikiranmu adalah kekosongan yang muncul setelah hubungan itu berakhir. Coba bayangkan, dulu kamu terbiasa pagi-pagi ngecat dia atau nonton film bareng. Nah, sekarang semua itu hilang. Dan yang tersisa hanya ruang kosong yang bikin otakmu otomatis memanggil kenangan lama. Langkah pertama, temukan aktivitas baru yang bikin kamu excited. Apa hobi yang dulu pernah kamu suka tapi berhenti gara-gara sibuk pacaran? Mungkin kamu dulu suka nulis, gambar, atau main musik. Atau mungkin kamu ingin belajar hal baru seperti masak, fotografi, atau olahraga. Aktivitas-aktivitas baru ini bikin otakmu punya sesuatu untuk diisi. Sehingga ruang kosong yang tadinya sering diisi mantan pelan-pelan akan tergantikan. Langkah kedua, bangun koneksi sosial yang sehat. Setelah putus, banyak orang cenderung menutup diri. Padahal, salah satu kunci untuk move on adalah dengan membuka pintu untuk hubungan baru. Bukan hubungan romantis dulu, tapi hubungan sosial. Ketemu teman lama, ngobrol, atau sekadar ngopi bareng bisa membantu kamu merasa bahwa duniamu nggak hanya tentang mantan. Langkah ketiga, tetapkan tujuan baru dalam hidup. Apa yang ingin kamu capai dalam 6 bulan ke depan? Mungkin kamu ingin fokus pada karir, kesehatan, atau pendidikan. Tuliskan targetmu dan buat langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Dengan begitu, fokusmu akan tertuju pada masa depan, bukan masa lalu. 4. Jika perlu, bicarakan dengan orang yang kamu percaya. Kadang, rasa yang kita alami begitu dalam hingga sulit untuk dihadapi sendirian. Kamu mungkin merasa lelah, capek, bahkan bingung harus mulai dari mana. Di saat-saat seperti itu, nggak ada salahnya untuk cerita sama orang yang kamu percaya. Bercerita membantu kamu merasa lebih ringan. Dengan mengeluarkan isi pikiranmu, kamu akan merasa lega. Kamu juga bisa melihat masalahmu dari perspektif orang lain yang mungkin lebih objektif. Pilih orang yang tepat. Ceritakan pada sahabatmu yang benar-benar mau mendengarkan tanpa menghakimi. Atau pada keluarga yang bisa memberi dukungan. Kalau kamu merasa terlalu berat, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk bicara dengan psikolog atau konselor. Minta bantuan profesional kalau sudah mengganggu keseharianmu. Kalau rasa ini bikin kamu sulit tidur, susah makan, malas kerja, atau bahkan merasa depresi, itu tanda kamu butuh bantuan lebih serius. Konseling atau terapi bisa membantu kamu memahami emosimu lebih dalam dan menemukan strategi yang cocok untuk mengatasinya. Terus kepikiran mantan itu bukan tanda kamu gagal move on. Itu tanda kamu manusia yang pernah mencintai dengan tulus. Itu tanda kamu punya hati yang pernah percaya dan berharap. Tapi kamu juga harus ingat, kamu nggak tinggal di masa lalu. Kamu hidup di hari ini, di saat ini.
Kamu punya kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadi saat rasa itu datang lagi, katakan pada dirimu sendiri, aku tahu aku pernah punya kenangan sama dia, dan itu nggak apa-apa. Tapi aku memilih untuk fokus pada hidupku hari ini. Karena masa depan yang lebih indah sedang menunggu aku di depan sana. Kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Semua orang yang pernah mencintai pasti pernah melewati masa-masa berat ini. Tapi percayalah, dengan langkah-langkah yang tepat, kamu bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan yang baru. Terima kasih sudah menonton Titik Pencerahan hari ini. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bertumbuh, dan jangan pernah berhenti mencintai dirimu sendiri.